Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jumpa lagi untuk kita mendengarkan Rema, Renungan Malam. Mari kita berdoa untuk menerima berkat firman Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu, ya Bapa di surga, atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu setia menyertai kami, memberkati kami, dan hidup kami tetap ada dalam perlindungan-Mu. Kami akan dengarkan firman-Mu, tolonglah kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan firman Tuhan malam ini adalah pengharapan Kristen. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, pengharapan biasanya dikaitkan dengan suatu hidup atau keadaan di masa depan. Semua orang berpengharapan untuk masa depan yang baik, sukses, kaya, dan bahagia. Tetapi kebanyakan pengharapan mereka hanya bertumpu pada masa depan sebatas di dunia ini saja, yaitu bersifat fana dan sementara. Tetapi di dalam iman Kristen, pengharapan yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya Kristus adalah menyangkut bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga sampai pada kekekalan. Yang pertama, pengharapan karena anugerah. Rasul Petrus berkata, karena rahmat-Nya yang besar, inilah yang disebut sebagai anugerah. Anugerah adalah suatu pemberian dari Allah yang kudus kepada kita manusia berdosa. Pemberian Allah itu adalah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Anugerah ini tidak ada kaitannya dengan usaha dan jasa kita manusia. Keselamatan itu 100% adalah usaha Allah Tritunggal, yang menurut Paulus dalam Efesus pasal 1, bahwa Bapa yang merencanakan dan mengutus Yesus sebagai sang anak yang diutus untuk mati disalibkan, dan Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan kita. Yang kedua, pengharapan karena kelahiran baru. Mengapa orang Kristen memiliki pengharapan yang pasti? Karena ketika kita menerima anugerah, yaitu Kristus, maka kita mengalami kelahiran baru. Kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang melahirkan baru kita. Waktu kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setiap orang yang telah dilahirkan baru pasti memiliki hati yang baru, hidup yang baru, yang telah dikuduskan dalam Kristus. Maka akan muncul buah-buah hidup yang baru, karakter yang baru seperti Kristus. Yang ketiga, pengharapan kepastian masuk sorga. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa pengharapan kita adalah untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Itulah bagian yang diperuntukkan bagi kita, yaitu keselamatan, hidup kekal, dan kebahagiaan kekal di sorga. Agama apapun tidak menjamin kepastian akan sorga. Perbuatan baik dan usaha kita juga tidak bisa memberi jaminan. Hanya anugerah di dalam Kristus yang memberikan jaminan yang pasti untuk kita masuk surga. Puji nama Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah yang di dalam Kristus telah menganugerahkan keselamatan kepada kita saat kita percaya dan menerima Kristus. Beritakanlah anugerah Allah itu kepada sesama kita yang belum punya pengharapan yang kekal.
Lalu yang kedua, pastikan bahwa hidup saudara telah dilahirkan baru di dalam Kristus. Tunjukkan buah-buah kehidupan yang baru, karakter yang baru seperti Kristus. Dan yang ketiga, jangan takut tentang masa depan, baik masa depan yang di dunia ini maupun masa depan sorga yang telah dijamin pasti bagi kita yang telah percaya dan menerima Kristus. Jalaninya hidup ini dengan sukacita, semangat, dan terus menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu pada malam ini yang kembali memberkati kami, membuat kami semakin memahami, mengerti betapa besarnya anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hanya oleh anugerah-Mu kami diselamatkan, kami memiliki pengharapan yang kekal di dalam kerajaan surga, dan kami juga memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tolonglah kami, mampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Kami mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami juga menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, untuk supaya orang lain boleh mengenal, mengerti, memahami anugerah Tuhan, dan akhirnya percaya kepadamu, diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.